Bab 50. Rapat tahunan yang rutin diadakan sedang berlangsung. Yana masih duduk dengan tenang di kursinya. Meskipun jantungnya seakan mau copot dari tempatnya saat mengetahui lelaki yang ia pukul dengan membabi buta beberapa hari yang lalu adalah direktur baru di perusahaan tempat ia bekerja. Berulang kali ia merutuki kebodohan karena sudah meluapkan kekesalannya pada orang lain. Seharusnya ia mengamuk pada mantan suami dan si wanita sok alim itu. Atau akan lebih baik pada wanita parubaya yang tidak tahu berterima kasih. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya ada satu permintaan saya yang terakhir. Untuk penanggung jawab keuangan. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Rekan kerja harus diikut sertakan dalam penyusunan laporan perusahaan. Ujar Alvarez sebelum akhirnya ia menutup rapat tahunan yang pertama kali dipimpin olehnya. Bu Yana. Setelah rapat ini selesai, ikut ke ruangan saya sebentar. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ujar Alvarez lagi. Baik Pak, jawab Yana sopan. Sembari mengutuk dirinya sendiri yang mungkin sebentar lagi karirnya akan berakhir. Setelah semua peserta rapat yang hadir sudah keluar dari dalam ruangan, Yana masih saja duduk diam di tempatnya. Mbak Ayo, ajak Mia yang sudah ikut berjalan di belakang Alvarez. Yana menarik nafasnya sembari berpasrah dengan karirnya yang sebentar lagi akan habis di tangan direktur muda itu. Yana melangkah pelan, lalu masuk ke dalam lift khusus karyawan menuju ruangan direktur berada. Meskipun harus mengantri dengan karyawan lain, ia tetap melakukannya dan memilih mengabaikan Mia yang sedang memanggilnya agar ikut masuk ke dalam lift khusus direktur bersamanya saja. Melihat tatapan mengintimidasi di ruang rapat tadi saja sudah membuat nyalinya menciut. Apalagi harus masuk ke dalam lift yang sama. Tidak. Ia tidak sebodoh itu hingga harus melakukan hal senekat itu. Alvarez sedang geram pada dirinya saat ini. Di dalam ruangannya, Alvarez sedang menahan tawa agar tidak pecah di dalam ruangannya itu. Meskipun terlihat begitu tenang, akan tetapi raut terkejut sekaligus ketakutan tetap saja nampak terlihat di wajah Yana. Dan itu terlihat menggemaskan. Lelaki itu melangkah menuju kursi kebesarannya. Lalu mengambil benda lipat dan membukanya saat suara Yana sudah terdengar di luar ruangan. Gila. Ini pertama kalinya ada wanita lain yang mampu mengalihkan pikirannya dari Nara. Mencoba memulai kehidupan baru sepertinya tidaklah buruk. Dan ia ingin mencobanya hari ini. Hai Mia, sapa Yana saat sudah berada di depan ruangan Alvarez. Oh hai Mbak, masuk aja Bapak sudah menunggu di dalam. Ujar sekretaris Alvarez. Yana kembali melanjutkan langkahnya mendekati pintu ruangan itu dan mengetuknya pelan. Permisi Pak, ucapnya hati-hati. Masuk, suara balasan dari dalam ruangan terdengar. Yana mendorong pintu itu dengan pelan lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. Sejenak Yana menghentikan langkahnya. Ia menatap bosnya yang sedang sibuk dengan benda lipat di atas meja kerja. Silahkan duduk, ucap Alvarez tanpa menatap wanita yang entah mengapa membuat pikirannya terganggu. Yana kembali melangkah, lalu duduk dengan patuh di sebuah kursi yang ada di depan meja kerja Alvarez. Alvarez masih belum mengangkat wajahnya dari benda lipat yang ada di meja kerjanya, meskipun tidak ada apapun di sana. Pak, menikahlah dengan saya, ucap Alvarez membuat Yana terdiam. Ia sangat terkejut mendengar kalimat yang terdengar santai itu. Akan tetapi ia masih berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja. Apa yang ingin Anda bicarakan mengenai divisi saya? Tanya Yana seakan ia tidak mendengar tiga kata yang baru saja diucapkan oleh bosnya ini. Alvarez menatap Yana dengan lekat. Lalu kembali mengucapkan kalimat yang membuat jantung Yana seakan ingin keluar dari tempatnya. Menikahlah dengan saya, ucap Alvarez lagi. Dan itu membuat Yana semakin tidak tahan berada di ruangan ini. Jika tidak ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai pekerjaan, saya mohon pamit permisi Pak. Ucap Yana sopan. Ia sudah beranjak dari atas kursi yang ia duduki. Lalu hendak kembali melangkah keluar dari ruangan yang sedikit lagi akan membuatnya terkena serangan jantung dadakan. Menikahlah dengan saya Bu Yana, ujar Alvarez lagi. Dan itu berhasil menahan langkah Yana. Kenapa? Tanya Yana. Kita punya masalah yang sama.
Ayo kita saling membantu melepaskan diri dari masalah itu. Jawab Alvaras. Yana tertawa. Lalu kembali menatap datar laki-laki teraneh yang ia temui selama menjadi karyawan di sini. Tapi saya tidak butuh bantuan orang lain untuk melepaskan diri dari masalah. Saya sudah biasa mengatasi setiap masalah dalam hidup saya, tanpa bantuan dari siapapun. Ujarnya. Kalau begitu bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, pinta Alvaras. Namun, segera mendapat gelengan kepala dari Yana. Ada ratusan wanita muda dan belum menikah di kantor ini. Dan sepertinya memang lebih cocok dengan Bapak. Kalau begitu saya permisi Pak. Pamit Yana sopan. Pikirkanlah Bu Yana. Saya punya alasan sendiri kenapa saya meminta kamu padahal ada ratusan wanita single di kantor saya ini. Yana tidak lagi mendengarkan kalimat Alvaras. Wanita itu kembali melanjutkan niatnya yang ingin segera keluar dari ruangan direktur itu. Dengan jantung berdebar, Yana menutup pintu itu perlahan lalu melangkah menuju lift setelah melambaikan tangannya pada sekretaris bosnya. Asteris. Di dalam ruangan, Alvaras bersandar di kursi kebesarannya. Apa dirinya tidak terlihat begitu menarik di mata wanita itu? Hingga tanpa berpikir panjang, Yana langsung menolak permintaannya. Melihat ada wanita lain yang mampu mengalihkan perhatiannya, membuat Alvaras begitu penasaran dengan sosok wanita yang bernama Yana itu. Mereka baru beberapa kali bertemu. Akan tetapi wanita itu sudah mampu mengalihkan pikirannya dari Nara. Untuk itu, hari ini ia mengambil sedikit peluang. Dan ternyata langsung ditolak tanpa pikir panjang. Ah bodoh banget sih aku. Ujar Alvaras pada dirinya sendiri. Asteris. Di dalam lift yang sedang membawanya turun menuju ruangan, Yana bersandar di dinding kotak besi itu. Ia sedang berusaha menetralkan degupan jantung yang terdengar menggila dari dalam sana. Mendengar kalimat ajakan menikah dari bosnya tadi, membuatnya tidak nyaman. Pasalnya, menikah adalah kata yang sedikit membuatnya sedikit takut saat ini. Pengkhianatan Reno masih begitu membekas. Dan belum ingin menambah daftar penderitaan dalam hidupnya karena menerima laki-laki yang sedang digilai banyak karyawan perempuan itu. Dentingan lift sudah berbunyi. Yana keluar dari dalam kotak besi yang membawanya turun itu. Lalu melangkah masuk menuju ruangannya. Ia terkejut saat melihat rekan kerjanya berdiri dengan raut cemas di depan ruangan mereka. Kalian ngapain di sini? Tanya Yana saat melihat rekan-rekannya sedang berdiri tepat di pintu ruangan. Nunggu Ibu Yana, jawab Nia pelan. Buat apa? Tanya Yana mengerinyit. Kita tidak dipecatkan Bu. Tanya Vivi asistennya. Yana menggeleng. Kita akan baik-baik saja, ucapnya. Yana menggeram kesal saat melihat mobil yang tidak lagi asing sudah terparkir di depan toko bunga ibunya. Kapan Reno mengerti? Jika dirinya pun sudah sangat lelah dengan kehidupan seperti ini. Ia ingin menjalani harinya dengan damai setiap hari. Masih dengan perasaan kesal, Yana kembali menginjak gas dan memutar kemudi untuk pergi dari sana. Biarlah dia akan kembali nanti setelah memastikan mantan suaminya itu sudah pergi dari toko bunga ibunya. Baru saja ia ingin kembali memutar kemudi dan pergi dari tempat itu. Sosok laki-laki labil bin aneh di kantor sepanjang hari terlihat turun dari mobil di belakang mobilnya. Yana semakin frustasi. Apa harus resign dulu baru si lelaki aneh ini mengerti jika ia masih butuh ketenangan memikirkan jalan hidupnya sendiri. Ia hanya ingin hidup dengan tenang. Masalah dengan Reno masih belum selesai kini masalah baru timbul lagi. Satu pengganggu dalam hidupnya sudah membuat ia resah. Kini bertambah satu lagi. Sungguh sial memang. Yana masih belum keluar dari dalam mobil. Namun, ia mengurungkan niatnya pergi dari sana. Dan membiarkan laki-laki yang tidak lain adalah bosnya itu melangkah mendekat dan berdiri di samping mobilnya dengan diam. Sialan, geram Yana. Lalu memaksakan diri keluar dari dalam mobilnya. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Tanyanya sopan. Meskipun hatinya dongkol. Aku mau bertemu calon mertua. Jawab Alvaras membuat Yana terbelalak. Bapak sudah gila, bentak Yana. Dan itu membuat Alvaras tersenyum menyebalkan.
Pulang sana, usir Yana sambil mendekati Alvaras kemudian mendorong tubuh bosnya itu menuju mobil mewah yang berjarak beberapa meter dari mobilnya. Aku serius Ziana, ujar Alvaras. Lelaki itu menahan pergelangan tangan yang sedang mendorong tubuhnya. Namun, si pemilik tangan segera menarik tangan itu kembali. Bapak tahu siapa saya? Tanya Yana kesal. Alvaras mengangguk santai sambil menatap lekat wajah cantik yang terlihat sangat kesal itu. Saya baru beberapa hari yang lalu resmi bercerai dengan suami saya. Ujar Yana. Aku tahu, jawab Alvaras lagi masih dengan nada santainya. Bapak tahu masa idah seorang wanita yang baru ditinggal suaminya berapa lama? Tanya Yana lagi. Aku tahu, lalu kenapa masih meminta saya menikah? Aku hanya meminta kamu menikah dengan saya. Bukan meminta menikah sekarang juga. Ujar Alvaras. Yana terdiam. Ia menatap manik itu dengan lekat. Mencari kebohongan di sana. Namun, tidak ia temukan. Bapak serius? Tanya Yana lagi. Alvaras tersenyum lalu mengangguk. Fix bapak benar-benar sudah gila. Ujar Yana lalu melangkah meninggalkan lelaki aneh itu di pinggir jalan. Melihat Yana yang sudah melangkah masuk ke dalam pelataran toko bunga. Alvaras pun ikut melangkah masuk mengikuti Yana dari belakang. Ngapain? Yana bersidekap sembari menatap tajam laki-laki yang sedang tersenyum jahil di hadapannya. Hilang sudah rasa hormatnya pada laki-laki yang berstatus sebagai bosnya ini. Kan tadi aku bilang mau ketemu calon mertua. Ujar Alvaras santai. Terserah. 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 Yana meninggalkan Alvaras. Lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam toko milik ibunya. Melihat tampang Reno yang begitu mengenaskan. Yana kembali menarik nafasnya dalam-dalam. Hatinya serasa diremas kuat melihat lelaki yang dulunya begitu terawat baik, kini menjadi sekusut ini. Kamu sudah pulang nah. Reno bergegas bangkit dari tempat duduknya dan melangkah cepat menuju wanita yang masih begitu ia cintai. Sayang ini toko bunga ibu kamu ya? Seseorang yang sedang melangkah masuk dengan pertanyaan jahil membuat Reno terdiam di tempatnya. Ia menatap sendu wajah mantan istrinya. Sedangkan Yana masih dengan wajah yang sama seperti biasa. Datar tak terbaca. Kamu mengkhianatiku juga? Tanya Reno dengan suara yang sudah sedikit meninggi. Apa aku masih berkewajiban menjawabnya? Yana justru balik bertanya dan membuat Reno mengepalkan tangannya. Aku tidak tahu. Ternyata kamu juga semurahan ini. Ujar Reno. Ya aku semurah ini. Untuk itu jangan menampakkan dirimu lagi di sini. Jangan datang mengemis sesuatu yang tidak mungkin pada wanita murahan dan tidak jelas asal-usulnya seperti aku. Ucap Yana dingin. Al sudah terdiam di belakang Yana. Merasa bersalah karena sikap jahilnya membuat Yana kembali diterpa masalah. Seharusnya ia mendengarkan nasihat adik kesayangannya kemarin. Maaf saya hanya rekan kerja Ibu Yana. Ujar Alvaras menjelaskan. Reno masih menatap lekat wajah cantik mantan istrinya yang tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda kesedihan di sana. Yana terlihat begitu menikmati kehidupan. Sementara dirinya bahkan hanya sekedar bernafas pun begitu terasa menyesakkan saat Yana tidak lagi ada di sampingnya. Kamu tidak sedih berpisah denganku. Kamu lihat aku sehancur ini sekarang. Dan kamu masih baik-baik saja. Ucap Reno. Yana menatap iba laki-laki yang terlihat berantakan di hadapannya. Namun, sedih dan bahagia adalah pilihan. Dan ia berhak memilih mana yang menurutnya lebih baik. Kamu yang menciptakan kehancuranmu sendiri mas. Dan aku tidak berkewajiban ikut hancur di dalam masalah yang kamu ciptakan. Ujar Yana. Matanya berkaca. Hati wanita memang selembut ini. Bahkan melihat lelaki yang pernah menjadi seseorang yang berharga dalam hidup jadi sehancur ini, ikut membuat hati sedih. Terlepas dari luka yang Noah begitu pedih, tetap saja di lubuk hati terdalamnya ia begitu prihatin dengan keadaan Reno saat ini. Tolong beri aku kesempatan nah. Kamu bilang kamu masih mencintaiku. Ujar Reno berusaha untuk mengais sisa-sisa rasa yang masih berada di hati mantan istrinya. Jangan seperti ini mas. Pulanglah. Istri dan anak kamu menunggu. Bujuk Yana. Nah, jangan berani menyentuhku. Bentak Yana. Alvaras masih terdiam di belakang Yana. Ia ingin keluar dari ruangan itu namun
kakinya justru memangku di lantai. Ia merasa sangat bersalah karena sudah berani menahan pergelangan tangan Yana tadi. Kalian ini sudah dewasa, kelakuan masih saja seperti anak kecil. Tidak malu ada orang lain yang sedang melihat pertengkaran kalian. Omel Ibu Dinda yang sejak tadi terdiam di sofa. Masuk dan duduk sini nak. Ajaknya pada Alvaras yang terlihat serba salah di belakang Yana. Terima kasih Bu, ucap Al lalu melangkah menuju sofa tempat Ibu Dinda sedang merangkai bunga. Melihat Reno yang sudah tertunduk tanpa kata, Yana melangkah masuk lebih dalam dan keluar lewat pintu belakang menuju rumah untuk mengganti pakaiannya. Reno hanya menatap kepergian mantan istrinya dengan nanar, lalu beralih pada laki-laki yang sedang berbincang akrab dengan mantan ibu mertuanya. Bu Reno mohon, ucap Reno memohon. Ia bergegas melangkah dan ikut duduk di samping Ibu Dinda. Alvaras masih diam. Hanya sesekali melirik lelaki yang ia ketahui adalah mantan suami Yana. Terus memohon entah untuk apa. Apa yang harus ibu lakukan nak? Yana sudah menolak dengan tegas untuk kembali. Jadi ibu harus menghargai keputusannya. Jelas Ibu Dinda. Reno tertunduk. Hidupnya kacau tidak terarah. Selama ini ia hanya terus menggantungkan segalanya pada Yana. Dan kini setelah Yana tidak lagi bersamanya semuanya jadi berantakan.